Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Sudah siap mengikuti mata pelajaran geografi kita pada kelompok 2 hari ini? Sudah, Bu. Baik, sebelum memulai, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ada absen ya. Ibu ingin melihat kakak kalian siapa aja yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama Almaida, hadir Bu. Fadila, hadir Bu. Fani, hadir Bu. Ahmad Muhammad, ya, alhamdulillah ya semuanya sudah hadir pada pertemuan kedua kita di hari ini. Oke, Ibu ingin bertanya. Minggu kemarin kita sudah bertemu ya mengenai pembelajaran geografi. Ada yang masih ingat kita minggu kemarin membahas tentang apa? Oke, Fani, pembelajaran geografi. Ada yang lain? Ya, Amal apa? Pengetahuan dasar geografi. Oke, baik. Minggu kemarin atau minggu pertama kita sudah membahas mengenai apa saja sih yang termasuk di dalam geografi. Karena ilmu geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, maka segala sesuatu yang berada di bumi, baik itu flora, fauna, manusia, iklim, dan seluruh hal yang berada di bumi itu menjadi kajian geografi. Nah, untuk pertemuan kedua kita pada siang hari ini, kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian geografi, kedua objek-objek geografi, dan juga aspek-aspek geografi. Nah, yang pertama adalah pengertian geografi. Menurut Mitakot tahun 1977, bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencipta, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Jadi, geografi adalah studi yang mempelajari tentang gejala-gejala dan juga peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Kajian geografi ini bersifat fisik atau makhluk hidup dan juga permasalahannya. Jadi, ilmu geografi ini adalah kajiannya itu menggunakan pendekatan keuangan, pendekatan ekologi, dan juga pendekatan regional. Yang dimana hal ini dilakukan demi keberhasilan suatu program yang dilakukan dengan mencari apa sih itu bumi. Nah, pembahasan kita yang kedua yaitu adalah objek geografi. Jadi, objek geografi itu adalah setiap disiplin ilmu pasti mempunyai objek geografi. Tidak terkecuali juga objek geografi. Objek geografi ini mempunyai 2 objek, yaitu adalah objek material dan juga objek formal. Apa sih itu objek material dan objek formal ini? Jadi, objek material ini adalah kajiannya yaitu menggunakan pendekatan atau cara pandang dari objek material ini sendiri. Tapi sedangkan kalau objek formal itu pendekatan atau cara pandangnya melihat dari objek material. Sampai sini paham? Paham? Oke, boleh dicatat ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu adalah objek material. Nah, objek material ini terdiri dari 5 objek, yaitu ada litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Yang pertama yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan bebatuan yang membentuk bentang alam. Jadi, litosfer ini adalah bebatuan yang terkumpul sehingga menjadi sesuatu bentang alam. Contohnya, ada pegunungan, ada bebatuan, ada lembah, dan juga ada bukit. Litosfer ini juga disebut sebagai bebatuan yang memiliki kedalaman sekitar 1000 km yang terdiri dari lapisan bumi dan juga permukaan bumi, yang mana di sana digunakan oleh manusia untuk tempat tinggal dan dimanfaatkan dalam kehidupan di muka bumi. Nah, yang kedua, objek material yang kedua adalah biosfer, yaitu objek
Jadi di mana objek ini adalah ekosistem yang terdiri di dalam bumi atau di kehidupan kita yang saling melengkapi, saling bersatu dan juga saling berinteraksi dalam lingkungannya. Contohnya ada flora dan juga fauna atau tumbuhan dan juga hewan. Nah, objek kita yang ketiga yaitu adalah atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara yang menutupi bumi, tapi bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Nah, kalau ada objek hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di bumi dan bermanfaat bagi bumi. Jadi kalian bisa kan membedakan antara atmosfer dan juga litosfer? Bisa? Bisa. Oke. Kalau atmosfer itu adalah lapisan udara. Kalau kalau hidrosfer itu adalah lapisan air. Oke. Nah, yang terakhir yaitu antroposfer atau bisa disebut juga dengan dinamika penduduk. Jadi atmosfer ini adalah kehidupan atau kajiannya itu kehidupan yang ada di bumi atau kajiannya itu adalah manusia. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia, baik itu akal atau pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh manusia, itu dibahas oleh objek antroposfer. Yaitu contohnya ada dinamika penduduk, ada juga sosial ekonomi, ada juga teknologi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan manusia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita kembali ke aspek yang ketiga ya, yaitu aspek geografi. Jadi aspek geografi ini adalah pandangan jauh ke depan tentang jangkauan yang akan terjadi pada geografi di masa mendatang. Jadi aspek dari ruang lingkup geografi mencakup banyak hal, diantaranya adalah ruang permukaan bumi dan faktor geografis yang meliputi lingkungan alam dan kehidupan manusia. Pembahasan dari aspek geografi ini ada dua, yaitu aspek fisik dan juga aspek non fisik. Ada fisik dan juga aspek non fisik. Aspek fisik yaitu membahas aspek geografi secara fisik. Contohnya adalah ekologi atau biotik, non biotik. Yang ketiga adalah aspek topologi. Apa sih Bu aspek biotik, aspek non biotik dan juga aspek topologi? Jadi aspek biotik ini adalah aspek yang mengkaji tentang makhluk hidup. Contohnya ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, kalau non biotik apa Bu? Non biotik ini adalah aspek yang mengkaji tentang iklim, air, dan juga tanah. Contohnya ada air terjun, air sumur, air sungai, dan lain sebagainya. Lalu kalau topologi apa Bu? Kalau topologi ini adalah aspek geografi yang membahas tentang letak atau lokasi bumi yang memiliki ciri atau sifat yang unik ya. Nah, itu dari aspek fisik. Lalu aspek non fisik. Aspek non fisik atau biasa kita sebut aspek sosial. Dengan aspek sosial yaitu kajian geografi yang mengkaji mengenai alam atau fenomena alam yang terjadi karena campur tangan manusia. Contohnya, ada yang tahu? Sosial, bagus. Ada lagi? Politik, benar. Ada lagi? Ekonomi, oke. Jadi contohnya itu yang pertama ada budaya, kemudian ada sosial, kemudian ada juga ekonomi,
organisasi atau perkumpulan dari masyarakat. Nah, kalau ekonomi adalah aspek yang mempelajari mengenai perdagangan, penjualan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan juga pasar. Kalau politik, pasti kita semua tahu kan, politik itu berkaitan dengan pemerintahan atau bisa juga dengan partai. Oke, dari semua yang dijelaskan mengenai fisik, non fisik, objek material, dan lain sebagainya, ada yang ingin bertanya? Jauh. Ada yang bertanya tidak? Jauh. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ambil nilai pertemuan kedua ya. Jadi kalian mengerjakan 2 soal dengan waktu 5 menit. Nanti akan kita bahas ya. Oke. Boleh langsung dikerjakan ya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah, Bu? Sudah? Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan ya. Oke. Nah, semuanya sudah mengerjakan. Sekarang kita bakalan bahas bersama-sama. Oke? Nih, ini Ibu akan baca. Ini sudah kalian kasih nama semua kan? Ya. Oke. Kasih secara random, nanti kalian bacakan dan jawaban dari teman kalian ya. Oke? Nomor 1 ada yang mau baca? Pani, boleh? Nomor 1 dibaca? Atau Amar boleh nomor 1 dibaca? Ibu. Oke. Nomor 1, perhatikan aspek geografi berikut. Yang pertama, tanah subur. Kedua, natalitas. Yang ketiga, danau. Yang keempat, migrasi. Yang kelima, kuantalitas. Yang kelima, terakhir, pernyataan tersebut yang menunjukkan ruangan fisik adalah jawabannya C, 1, 3, dan 6. Ada yang lain jawabannya? Atau sama semua? Sama, Bu. Oke, jawabannya benar ya. Jawabannya C. Karena ruang lingkup fisik itu seperti yang dijelaskan tadi, itu adalah tanah atau yang berhubungan dengan sesuatu yang ada di bumi ya, seperti tanah, danau, dan juga angin. Nomor 2 boleh, siapa yang mau? Fadila boleh nomor 2? Objek. Suaranya dikerasin lagi ya. Objek geografi yang mempelajari tentang flora dan fauna adalah biru, jawabannya biosfer. Oke, biosfer. Ada yang lain jawabannya? Tidak ada. Oke, sama ya. Jadi objek geografi yang mempelajari tentang flora dan fauna atau hewan atau tumbuhan itu adalah kajian objek dari geografi, dari biologi atau biosfer. Kalau di biosfer apa, ada yang tahu? Tadi yang dijelaskan. Nah, padahal tadi Ibu baru menjelaskan ya. Jadi litosfer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan. Kalau atmosfer adalah ilmu yang mempelajari tentang udara. Kalau hidrosfer ilmu yang mempelajari tentang air. Dan kalau atmosfer yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan yang ada di bumi. Oke, itu ya sekian dari latihan soal kita kali ini. Sebagai penutup, Ibu akan menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan dan sudah kita tugas yang sudah dibuat. Jadi pertama, tadi kita sudah mengetahui apa itu geografi atau pengertian geografi. Kemudian yang termasuk dalam objek-objek geografi ada apa tadi? Ada litosfer, ada geosfer, ada atmosfer. Kemudian ada juga aspek geografi. Bagi menjadi dua apa aja tadi? Fisik dan juga sisi. Oke, itu ya sekian dari
namanya salam semangat dari kalian. Jadi salam semangat ini kalian kalau ibu bilang semangat geografi, kalian bilang semangat, cerdas, berkarakter, ceria, luar biasa, hebat. Oke, bisa? Nah, coba ya. Salam geografi. Salam cerdas, berkarakter, ceria, luar biasa, hebat. Oke, terakhir ya. Semangat geografi. Semangat, cerdas, berkarakter, ceria, luar biasa, hebat. Oke, selamat. Baik, semoga ya kalian semua siswa-siswiku menjadi manusia yang hebat, cerdas, dan juga ceria, serta sukses dan pantang menyerah dalam menghadapi situasi yang ada di luar sana. Oke, karena 10 tidak hanya 5 ditambah 5, tapi bisa juga 3 ditambah 7, 8 ditambah 2, atau bahkan 100 ditambah 90. Begitu juga dengan kesuksesan atau peluang. Tidak hanya dengan satu syarat, tapi bisa berbagai cara yang bisa kita lakukan, dan tidak harus sama dengan orang lain, agar kita bisa menghasilkan hal yang sama juga seperti orang lain tersebut. Jadi, kalian semua jangan takut untuk jatuh, dan bila jatuh, jangan takut untuk bangkit kembali. Sekian dari pertemuan ini. Mohon maaf apabila ibu banyak kesalahan dalam menjelaskan materi kita yang kedua, materi geografi yang kedua. Untuk menempuh mata pelajaran kali ini, awal-awalnya kita menghafalkan lafaz standar. Alhamdulillah. Sebagai contoh, boleh ketua kelas memimpin doa. Siap, sudah mulai. Sudah selesai. Baik, sekian ya pertemuan kita. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dengan cerita baru dan juga dengan jiwa-jiwa yang ingin belajar dan memperbaiki diri ke depannya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.